Shalom. Shalom AFJ Wellington. Mari yang di belakang kita mau ambil tempat, kita akan segera memulai kebaktian kita pada sore hari ini. Wow, God is good, amin. Mari yang di belakang boleh ambil tempat. Dan selamat bergabung yang online. Saya percaya hadirat Tuhan juga ada di ruang saudara. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan gak terbatas. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati pada minggu hari ini? Amin. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat keluarga kami Tuhan, buat teman-teman kami Tuhan, buat setiap kami Tuhan, orang-orang yang di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua berkat-Mu boleh turun atas kami semua Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan Yesus. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang letih lesu Tuhan akan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan, mereka akan pulang Tuhan dengan satu kemenangan yang baru Tuhan Yesus. Tuhan yang datang dengan keraguan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka katakan Tuhan yakinkan kembali Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, kami siap menerima firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan Yesus, kita boleh diselamatkan. Dia melebihi semuanya saudara. Haleluya. Mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawa kami Tuhan, Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu.
Tuhan di atas kepala buat Tuhan. dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, masih ada sukacita di tempat ini. Amin. Mari kita sorak-sorakan bagi Tuhan. Kita mau serukan bahwa Tuhanlah kekuatan. Amin. Tuhanlah mazmur kita. Disitulah kita tempat pengharapan. Adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja yang Raja. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara,
silakan jemaat untuk tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang baru, di tahun yang baru, yaitu di tahun 2023. Tema kita di tahun ini adalah A Life in Character, di mana kita belajar untuk memiliki karakter untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita adalah ciptaan yang baru. Sesuai dengan tema bulanan kita, A Display of Change, kita harus bisa menunjukkan adanya perubahan di dalam diri kita, dan kita harus bisa berbuah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman tambahan untuk minggu ini. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Hi everyone! You are more than welcome to join our iCare. So, let us all grow together in Christ because everybody needs somebody, accountability, teaching, a prayer, and a mentor. So, come and join iCare this week. And for more information, please contact your iCare leader. Shalom IFGF Wellington. Gimana kabarnya? Biasa. Haleluya. Jadi untuk offeringnya tadi, untuk nomor rekeningnya bisa di slide tadi atau bisa dicek di website. Untuk kotak offeringnya sepertinya belum siap, tapi nanti kami sediakan di sebelah kiri ya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa buat persembahan kita. Ya Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhan karena Engkau bisa mengumpulkan kami semua pada sore hari ini di gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan persiapkan hati kami, memberikan persembahan kami ya Tuhan padamu ya Tuhan. Engkau yang berkarya dalam persembahan kami ini ya Tuhan. Semoga persembahan kami ini bisa menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua tangan-tangan yang memberikan offering ini ya Tuhan. Engkau yang tuntun mereka selalu, Engkau yang berkati kami selalu semua ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, boleh saya persilakan bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kuasa dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Untuk Sunday School Kids, boleh saya persilakan maju ke depan. Buat jemaat Tuhan, saya boleh minta semua kita tumpangkan tangan buat anak-anak ini. Mari bersama-sama kita tumpangkan tangan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena di gereja kami ini banyak sekali anak-anak yang mau untuk bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Mereka mau datang dan mau mengikuti Sunday School ya Tuhan. Engkau yang tumbuhkanlah semua pengetahuan tentang Alkitab, dan jadikanlah mereka nanti anak yang selalu taat akan Engkau ya Tuhan. Dan juga kami mau memberkati buat semua guru Sunday School ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesediaan mereka Tuhan untuk mengajar anak-anak kami ini ya Tuhan. Engkau yang berkati mereka, Engkau yang pakai mereka selalu dalam pengajaran mereka Tuhan. Semoga apa yang mereka sampaikan ini bisa bertumbuh dan berbau harum semuanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang tambahkan semua anak-anak ini dan juga semua guru Sunday School ini ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.
duduk saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Masih suasana tahun baru ya. Apalagi yang baru pulang dari holiday. Selasa masih tahun baru kayaknya. Tapi memang benar, di tahun ini banyak orang merasa khawatir, banyak orang merasa takut. Banyak di news bilang kesusahan besar, resesi dan sebagainya. Dan banyak anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan pun mulai ragu ya, mulai khawatir, mulai takut. Tapi sungguh di awal tahun ini ada satu firman yang Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, itu adalah Tuhan sediakan buat setiap daripada kita yang mengasihi Tuhan. Saudara, saya nggak tahu rencana saudara apa di tahun ini. Mungkin saudara punya mimpi yang besar. Tapi sebelum itu saudara, pada saat kita menyerahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan, katakan, Tuhan, ini rencanaku. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi satu janji Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi pada saat kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, pada saat kita berbalik dari dosa kita trust Him with our heart, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dari kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh melewati Tuhan hari-hari kami Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang Tuhan Yesus dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, dunia gak akan semakin mudah. Dunia gak semakin baik Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, kami diubahkan di dalam Engkau. Karakter kami diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan semakin baik di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang menyertai setiap kami. Kami gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, Engkau berjalan bersama kami. Engkau berjalan di depan kami Tuhan Yesus yang menuntun kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk percaya, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada saat Engkau datang kedua kali Tuhan, Engkau mendapatkan iman di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bantu kami Roh Kudus, kami gak mampu. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan ada kelegaan, ada pelepasan, ada kesembuhan. Melalui darah-Mu Tuhan Yesus, kami disucikan, kami dikuduskan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakan kami Tuhan, kami tahu kami akan menemukan kelegaan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau menjadikan kami baru Tuhan. Kau jadikanku baru.
are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonders. Kita ini milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami semua. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Bisa kami semua di sini untuk datang untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Tadi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau pakai bibir lidah hati hamba Tuhan. Apapun yang hamba katakan persiapkan semuanya Tuhan. Biar semua bahasa dari-Mu. Biar Roh Kudus yang sempurnakan setiap kata yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Biarlah firman ditabur tumbuh subur di hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja yang melawat kami. Roh Kudus beracara. Roh Kudus yang beracara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan penyertaan-Mu selalu. Dalam Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Oke, shalom semua. Nggak disangka, ini kita udah akhir bulan Januari ya. Udah perasaan baru berapa minggu lalu kita baru celebrate New Year di sini. Karena udah tahun baru. Gimana resolusi tahun barunya? Sudah ada yang gagal? Atau masih lanjut? Going strong ya, keep strong ya, nggak ada yang gagal ya. Kan kemarin menurut statistik hampir banyak yang gagal akhir bulan Januari. Mungkin bulan depan bisa ditanya lagi gimana resolusinya. Saya berharap kita semua bisa, apapun resolusi yang sudah di-set, kita bisa melewatinya. Oke, bulan ini kita tetap masih bicara tentang display of change. Di awal tahun juga Pastor Simon bicara tentang a new vision in our life, bahwa kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Karena dikatakan, without God, life has no purpose. Without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no hope. Lalu Jack juga berbicara tentang adanya perubahan karakter. Pentingnya kita sebagai orang Kristen ada yang mengalami perubahan karakter. Karakter kita dirubahkan. Minggu lalu kebaktian Padang, siapa yang diberkati di kebaktian Padang? Bicara pas pendeta Jamie bicara tentang life at the center stage, bahwa kita adalah garam dan terang. Oke, hari ini saya mau bicara tentang transformation. Kita baca sama-sama yuk, saya ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Mungkin karena ini kita baca sama-sama yuk dari 1 dan 2. 1, 2, 3. Quran Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Amin. Oke, tahun baru ini selalu memberikan kesempatan kita untuk sedikit mengevaluasi kehidupan kita. Seperti apa yang kita sudah capai selama ini, apa yang kita perlu rubah, resolusi apa yang kita mau buat di tahun baru. Biasa kan kita selalu mau, resolusi itu kan biasa selalu sesuatu yang baru yang kita mau lakukan atau sesuatu yang kita mau rubah. Dulunya kurang baik, kita mau rubah menjadi something yang lebih baik. Sesuai dengan tema display of change, kita juga sebagai orang Kristen perlu mengalami perubahan. Perubahan kita dimulai dari dalam dan terpancar keluar, di mana orang-orang bisa melihat perubahan itu dan mereka bisa melihat kemuliaan Bapa, bahwa mereka bisa memuliakan Bapa melalui kehidupan kita. Dari ayat Roma 12 ini saya mau bagikan 3 hal. Yang pertama adalah saya mau bicara tentang true worship.
Saya akan bacakan, ini saya pakai bahasa Inggrisnya, NLT dan ISV. And so, dear brother and sister, I plead with you to give your bodies to God because of all He's done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Kalau ISV-nya dikatakan bukan truly the way, tapi bicarakan which is your spiritual worship. Nah, kita kalau bicara tentang worship, pasti apa? Pertama kita kepikiran tentang musik ya, mungkin ya. Dengan lagu-lagu, dengan kita pasti namanya worship, kalau diajak worship pasti kita mikirnya adalah lagu rohani, lagu yang sedikit temponya slow, supaya ya memang intimate gitu ya, rasanya ada suasana intimate. Itu biasa orang berbicara worship itu selalu berpikir tentang hal itu. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan juga, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau bahasa Inggris dikatakan adalah when a true worshipper will worship the Father in the spirit and in truth. Ini kembali lagi bicara tentang true worshipper. Apa sih yang dimaksud dengan true worship itu? Apa sih true worshipper? Bagaimana kita bisa menjadi seorang true worshipper? Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua pada hari ini? Dari sedikit ilustrasi ya, kalau kata Jack biar sersan ya. Serius tapi santai. Sedikit ilustrasi aja. Ini misal, ini contoh, ini nggak kejadian, ini hanya ilustrasi saya untuk menggambarkan tentang true worship ya. Misalkan, ini contoh nih ada di dalam gereja. Ada seorang orang baru dibawa temennya masuk ke dalam gereja. Nah biasa kan kalau orang baru udah pasti disambut usher, disilakan duduk oleh ushernya. Ushernya juga pasti kan sudah notice nih orang, oh ini orang baru nih. Ya dia duduk mungkin di mana kayak yang tempat kosong bersama temannya. Nah, setelah itu mulailah masuk ibadah, mulai bernyanyi, wah musiknya semangat. Orang udah kalau namanya musik semangat pasti ada yang goyang kiri, goyang kanan, angkat tangan, tangan, loncat-loncat, udah gitu lagu worship, ada orang yang angkat tangan, ada yang ya bermacam ekspresi ya, namanya orang present worship pasti mereka akan memperlihatkan, maksudnya ya ekspresi mereka untuk memworship Tuhan. Nah tiba-tiba orang yang baru ini pas lagi sudah mulai worship, dia tiba-tiba seperti sedang setengah berlutut gitu, sambil meneteskan air mata, megang something di badannya. Dia kelihatannya kusuk banget, kayak wah ini ushernya ngelihat nih, wah ini orang kok baru datang, kayaknya mungkin ini banget nih, ada terbawa suasana atau mungkin ada something di dalam dirinya. Terus makanya si ushernya kasih tahu pendoa, lu ntar abis udah kelar doain dia nih, kayaknya ada something dalam hidupnya. Nah setelah kebaktian, si usher ini manggil teman orang baru ini, yuk kita doa yuk bersama. Didoain lah, lama didoain, terus udah keluar, kan udah kelar nih doain. Terus dia pulang, terus dia ngobrol sama temennya nanya, lu tadi kenapa? Sampai dipanggil, didoain. Terus lu kayaknya tadi nangis sedikit, dia bilang gitu. Temennya nanya ke orang yang baru ini. Terus temennya yang orang baru ini berkata, ya gara-gara lu dari tadi nyikut gua katanya. Lagi loncat lu kena gua, lagi worship lu ngangkat tangan lu sikut gua sakit sini sampai nangis. Kalian responnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Thank you. Ini ilustrasinya saya pakai di Palmi soalnya, karena lebih nangkap ternyata. Bercanda ya orang Palmi, maaf. Maksudnya adalah ternyata orang ini nangis, ekspresi dia itu berubah, kesakitan, sampai berlutut, kena megang rusuknya, kesakitan, dia sampai begini nangis. Nah orang lain berpikir melihat dia, wah ini benar-benar pujiannya mantap, worshipnya luar biasa nih, sampai dia seperti itu. Ternyata apa yang terlihat oleh manusia dan yang dia rasakan itu berbeda. Kita pernah berpikir nggak saat kita menyembah Tuhan, kita kan biasa postur kita, gerakan badan kita, tubuh kita saat kita menyembah Tuhan, ya kita akan sebisa mungkin istilahnya mengangkat tangan atau apa. Ya itu memang baik gitu, itu kan ekspresi, bentuk ekspresi ya. Tapi yang
kadang-kadang bukan orang, misalnya kalau kita melihat orangnya diem aja, kok nyanyi gitu diem tapi nggak ngapain, bukan berarti dia tidak menyembah Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Hanya mungkin ekspresinya kan berbeda. Ada yang ekspresif, ada yang introvert atau yang malu, nggak terlalu mau memperlihatkan dirinya. Worship itu lebih dari sekedar bernyanyi, mengangkat tangan, bermain musik. Kalau kita hanya fokus worship, always kita hanya berpikir tentang lagu, nyanyi-nyanyian, kita semua kalah sama orang yang di luar sana. Di luar sana musik nyanyi lebih bagus, suara lebih jago, musiknya lebih hebat. Mereka kalau kita menghitung worship itu hanya dari quality musik penyanyi, kita kalah sama mereka. Mungkin kalau diadu ya mereka lebih menyembah Tuhan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang true worship dan spiritual worship, seperti Roma 12 ayat 1 ini katakan bahwa hidup kita, our body is our living sacrifice to God, and that's the true worship. Body ini, dikatakan body ini bukan hanya merujuk pada tubuh jasmani ya. Ini berkata kepada keseluruhan. Jiwa, tubuh, jiwa, dan roh kita, pikiran kita, hati kita. Ini adalah a living sacrifice, persembahan yang hidup untuk kita menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan mau, persembahan kita kepada Dia. Kita dikatakan juga kalau kita baca di Roma 12 ayat 1 tadi bahwa because of all He's done for you. We give our bodies to God because of all He's done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Because all of He's done for you. Because kita melakukan menyembah Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita karena kemurahan Tuhan kepada kita. Karena apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Itu adalah bentuk persembahan yang Tuhan mau. Jadi kehidupan kita itu harus sebenarnya harusnya mencerminkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang sudah Dia berikan bagi hidup kita. Itulah dikatakan true worship, itulah spiritual worship kita. Gimana kita menyembah dalam roh, ya seperti itu. Maksudnya apa sih yang kehidupan mencerminkan kemurahan Tuhan? Ini contoh mungkin orang yang sudah mungkin tidak ada kerjaan, tidak ada makanan, istilahnya udah di ujung tanduk, tidak punya apa-apa. Lalu ada orang baik menyelamatkan dia, membawa dia masuk ke dalam rumah, memberi makan, pakaian, makanan, memberi tempat tinggal. Nah, orang yang dibantu ini pasti akan sebisa mungkin melakukan yang terbaik untuk orang yang sudah membantu ini, benar ya? Apalagi kalau sudah benar-benar udah hampir udah mungkin hampir meninggal, mungkin dibantu, ini orang pasti akan benar-benar mengembalikan, berterima kasih banget kepada orang yang menyelamatkan. Dia akan sebisa mungkin apapun yang dilakukan, dia mau mengembalikan kebaikan orang itu, benar ya? Sama itu mungkin sedikit apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya sama, kita juga mau membalasnya seperti itu. Apapun yang kita melakukan, kita persembahkan kepada Dia. Kita nggak punya apa-apa untuk dipersembahkan, benar kan? Semua harta semua kita tahu itu dari Tuhan. Yang kita bisa persembahkan kepada Dia lah ya diri kita, tubuh kita, kehidupan kita, hati kita, pikiran kita. Jadi semua karakter kita, iman kita, prioritas hidup kita, itu semuanya adalah suatu hal persembahan yang bisa kita berikan kepada Dia. Itu that's the true worship. 1 Korintus 6 ayat 20, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Sama, ini maksudnya tubuh itu bukan hanya fisikal kita, tapi kehidupan kita mau memuliakan Tuhan. Karena kita sudah dibeli, namanya orang yang sudah dibeli, kayak barang kita sudah beli, itu barang sudah milik yang beli. Dia mau pakai buat telepon, mau pakai ditaruh, mau itu punyanya si yang udah beli itu. Kalau kita dibilang dibayar sudah lunas, sudah dibeli, artinya kita sudah bukan, our life is not our own gitu istilahnya, sudah milik yang membeli kita, yaitu Tuhan. True worship. Nah, bukan berarti Tuhan itu nggak berkenan dengan lagu ya, lagu apa yang kita, bukan itu.
bukan itu intinya. Tapi yang Tuhan mau adalah kehidupan kita, bukan hanya puji-pujian penyembahan yang Tuhan cari. Tuhan cari kehidupan kita. Udah gitu selain itu, apa yang selain penyembahan itu, kamu ingat cerita Kain dan Abel? Mereka sama-sama memberikan persembahan, tapi satu ditolak, satu diterima. Apakah karena Kain mempersembahkan grain? Bukan. Tuhan terima semuanya. Cuman dikatakan Kain itu, kalau kita baca juga dikatakan he's wicked gitu, wicked in heart. Maksudnya dia cara memberi persembahannya tidak benar dan hatinya pun tidak, berarti mungkin kehidupannya dia sebenarnya tidak benar gitu. Jangan sampai kita seperti Kain dan Abel. Kain ya, maksudnya kita sudah persembahkan pelayanan, kita sudah pelayanan, melakukan banyak hal, kita pikir kita sudah menyembah Tuhan, ternyata persembahan kita itu tidak diterima istilahnya, tidak ditolak seperti Kain. Kita jangan mau seperti itu. Kita yang penting adalah saat kita bernyanyi, saat kita muji Tuhan, yang penting hati kita, kehidupan kita, apakah kita sudah bereskan semuanya dengan Tuhan, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan, apakah hati kita sudah bersih gitu. Kita minta Tuhan, kita nggak sanggup untuk membersihkan semuanya, kita minta sama Tuhan. Kita bisa aja nyanyi di sini meloncat, bukan di sini ya, di luar, di gereja lain gitu ya, nyanyi loncat, mengeluarkan air mata, tapi hatinya itu hatinya benci, amarah, jauh dari Tuhan, penuh dengan hal-hal dosa yang belum dibereskan. Kalau hatinya seperti itu, ya mendingan kamu bereskan dulu gitu loh. Jangan sampai persembahan kamu ditolak, nanti kamu sendiri yang sakit hati. Oh Tuhan nggak suka menyanyi saya. No. Kemarin sempat di prayer meeting kita baca ayat ini yuk, 1, 2, 3. Dan kau anakku Salomo. Jangan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau selama-lamanya. Again dikatakan Tuhan menyelidiki segala hati dan Dia tahu niat kita apa. He sees every heart and knows every plan and thought. Jadi Tuhan itu tidak melihat luar kita, penampilan kita, gayanya kita. He sees the heart. Dia mau melihat hatinya, hati kita, niat kita apa sebenarnya. Seperti Dia memilih Daud. Kalau kita, saya nggak ada ayatnya, di Kisah 3 ayat 22 dikatakan, Tuhan sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Itu Daud. Karena apa? Dia melakukan semua yang aku mau. Hidup apa yang hidup His will. True worship is to worship God with our life, our heart, our mind, and by doing His will. Itu akan menjadi persembahan, our true worship, spiritual worship yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita, itu kan itu dari Roma 1:12 ayat 1 ya. Kalau kita lanjut ke Roma ayat 2-nya, itu nyambung maksudnya. Apa sih? Gimana kita bisa mempersembahkan hidup kita baik dan benar itu? Kita baca ke Roma ayat 2-nya ya. Yang poin yang kedua adalah do not be conformed. Kita baca sama-sama di Roma 2 ayat 2 yuk. 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Do not be conformed to this world. Nah, saya double up. Kata kafab itu diambil asal kata Greeknya suskesmatizo. Jadi dikatakan to form or mold one behavior in accordance with a particular pattern or set of standard. Nah, dari kata ini kita bisa ada kata Inggris schematic. Schematic itu kan kayak blueprint ya. Jadi ada skemanya. Jadi kalau orang mau bangun rumah atau bikin mungkin gedung atau bikin something, pasti ada blueprint. Mereka punya blueprintnya dulu, punya skemanya dulu, baru mereka build on top of that. Nah, kalau kita pakai di ayat ini, berarti kita dikatakan hidup kita itu jangan mengikuti jangan dibangun di atas blueprint di dunia, menurut dunia ini, standarnya dunia gitu, istilahnya skemanya dunia.
Kita jangan bangun hidup kita di atas itu. Kata hal yang sama dipakai di dalam 1 Peter 4, 1 ayat 14. Saya akan bacakan, as obedient children, not conforming yourself to the former lust as your ignorance. Jadi, tadi kan Paulus mengingatkan kita jangan hidup sesuai dengan standar dunia. Petrus mengingatkan kita jangan hidup kita seperti cara hidup kita yang lama sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Kalau dikatakan translate yang satu lagi, don't slip back into your old ways of living. Kenapa? Karena old living kita, kehidupan kita yang lama itu hanya untuk fulfill our own desire. Only to satisfy our own desire. Jadi ya intinya maksudnya mereka hanya berpikir tujuan hidup mereka hanya untuk untuk ya satisfy, untuk membuat dirinya happy. Kan ada kalau orang suka bilang do what makes you happy, bener ya? Bener nggak itu? Enggak, ya bener juga sih, ada benernya. Tapi yang benar, lebih benar adalah to do what is right. Apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang lebih benar. Yang makes you happy, apa yang happy ya pasti ya saya melakukan ini happy ya that's our deal. Tapi kalau kita disuruh melakukan yang benar di hadapan Tuhan, bisa membuat kita happy, bisa juga nggak membuat kita happy, kita nggak suka dengan itu. Tapi kita harus melakukannya. Nah, kita bisa juga ada sedikit perbandingan namanya ada termometer dengan termostat ya. Itu saya baca saat mempersiapkan ini. Jadi kalau termometer itu kan mereka menampilkan apa suhu yang di sekitarnya. Jadi kalau sekelilingnya panas, termometer itu ya suhunya naik. Kalau dingin suhunya turun. Tapi kalau termostat itu kan kayak AC gitu, kita set. Kita maunya suhu 24 derajat. Ya suhunya akan 24 derajat. AC-nya itu akan membuat kamar atau lingkungan itu jadi suhunya sama 24 derajat. Kita jangan mau menjadi seperti termometer. Misalnya kita nggak mau tergantung oleh lingkungan kita. Lingkungan kita bilang A, oh kita ikut. B kita ikut, kita C kita ikut. Tapi kita menjadi kayak termostat, istilahnya kita punya pendirian sendiri, kita punya kebenaran sendiri, kita punya jalan kita sendiri sesuai dengan Tuhan. Kalau termometer kan naik turun terserah, tergantung keadaan. Tapi kita jangan mau seperti itu. Kita diingatkan lagi, not conforming to this world. Kenapa sih? Emang kenapa kalau ikutin dunia? Nah, apa yang berubah gitu? Contoh aja ya, menurut kalian di dunia ini ada berapa gender? 2 ya. Tapi kalau waktu saya searching ini di internet ya, mereka tulis ada hampir berapa yang website saya lihat, mereka benar-benar list semua dan mereka bilang di sini ada 80. Jadi ada yang saya nggak usah jelasin ya, kamu bisa cari sendiri, search sendiri, ada banyak deh istilahnya. Gender itu berubah artinya. Jadi bukannya kalau dulu kan kalau di Indonesia kalau ngisi form cuman pilihannya jenis kelamin. Nah itu udah jelas banget dong ya, nggak mungkin berubah. Nah gender itu berubah artinya. Sudah tidak lagi sama dengan yang mungkin 20 tahun waktu saya sekolah ya udah beda mungkin sekarang dengan keadaannya gitu. Menurut dunia itu berubah, karena dia berubah sesuai dengan ya keadaannya dunia seperti apa, gimana orang sosialnya seperti apa, dunia akan mencoba mengakomodir, benar nggak ya? Mereka akan mencoba mengakomodasi semua orang. Jadi arti gender itu sendiri berubah menjadi sebuah dibilang gender identity. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang ya dia mau jadi apa terserah dia gitu istilahnya. Udah bukan lagi apa yang sudah kita dari lahir ya. Karena kalau kalian waktu itu sempat berapa bulan atau awal tahun lalu mungkin ada orang yang cukup terkenal bilang I'm a woman. Berapa bulan kemudian no, I'm non-binary. Terus jadi manggilnya beda gitu. Nah, terus berapa bulan kemudian ganti lagi, now I'm a woman again. Nah, jadi gender itu berubah menurut mereka, maunya mereka apa ya udah gitu. Nah, itu terserah. Itu kan pandangan dunia seperti itu. Berubah, keep changing sesuai dengan suhunya, dengan keadaan sosial kehidupan seperti apa ya, dia akan berubah gitu loh. Apalagi contoh yang
paling kelihatan di dalam gereja sendiri adalah tentang pernikahan sejenis, same sex marriage. Mungkin kalau kita berapa 10-20 tahun lalu, 30 tahun lalu nggak ada, mungkin lebih kali ya, nggak ada gereja yang menerima mau melakukan sakramen pernikahan untuk pernikahan sejenis. Tapi secara legal pun kan, secara negara pun ada yang legal, ada yang enggak. Dulu hampir semua ilegal ya. Tapi berubah kan, pelan-pelan berubah. Mereka melegalkan. Bahkan gereja pun ada yang mulai menerima, mau melakukannya. Jadi kebenaran dunia itu berubah, keep changing. Pertanyaannya apakah kita mau ikut tadi seperti termometer, do you want to confirm with the world, ikutin apa yang mereka lakukan, kebenaran mereka, atau kita menjadi termostat bahwa kita mempunyai, kita mau ikut kebenaran yang kita yakini, saat ya kita yakini semua ya. Ini ada quote, we are perfectly useless Christian if we all do is conform to the world around us. Nah, quote-nya mungkin sedikit keras mungkin saya bilang ya, we are perfectly useless Christian. Kristen kalau Indonesia ngomongnya apa? Kristen KTP. Kalau Inggrisnya useless Christian. Bukan gitu. Maksudnya adalah kita itu buat apa? Maksudnya intinya adalah buat apa kita jadi orang Kristen kalau kita hanya mengikuti apa yang ya kita mengikuti jalannya mereka. Ya lebih baik kamu ikuti aja gitu loh. Ngapain kamu mengikut kekristenan kalau kamu hanya mengikut ke sana. We are perfectly useless Christian. Saya berharap kita semua nggak ada di sini. Nggak ada orang yang useless Christian di sini. Amin. Oke, poin yang terakhir ya. Ini kelanjutan tadi, do not be confirmed, but be transformed. Be transformed. Dikatakan di ayat 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Be transformed by the renewing of your mind. Jadi Tuhan mau kita mengalami transformasi dalam kehidupan kita, mengalami perubahan. Again, perubahan itu bukan dari luar, bukan hanya penampilan, tapi dari dalam kita. Makanya dikatakan renewing of your mind. Inner kita yang diperbaharui. Kata transform itu sendiri dalam yang di Alkitab ini diambil dari kata Greek ya, metamorpho. To take on a different physical of form or appearance. Kita mengenal kata metamorfosis dari sini, bahasa Inggrisnya. Kita tahu ya, metamorfosis itu perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Jadi apa tadi? Kepompong. Oh ya benar. Dari kepompong terus jadi kupu-kupu. Benar Jack. Lulus dia. Biologinya bagus. Jadi perubahan. Yang tadinya ulat, jadinya kan telur dulu ya. Telur terus jadi ulat. Ulat makan daun tuh sampai beratnya dan panjangnya maksimal, baru dia berubah menjadi kepompong. Dalam kepompong itu dia terjadi proses metamorfosis. Saat dia keluar dari kepompong, dia akan berubah menjadi bukan ulat sutra ya, pendekar ulat sutra. Oh yang tahu seumur berarti ini, yang nggak tahu banyak kayaknya. Nah, seperti istilah ulat menjadi kupu-kupu, perubahan itu terjadi dari dalamnya, organnya berubah, semua dia berubah. Jadi perubahan di hidup kita itu dimulai dari dalam. Saat kita berubah, perubahan itu akan terlihat oleh orang lain. Karakternya akan terlihat berbeda. Orang lain kan bisa melihat terang yang minggu lalu disampaikan bahwa kita adalah terang dunia. Dikatakan juga Matius 5 ayat 15. Boleh kita baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. Lagi pula. Kalau kita punya lampu, kita kan nggak taruh lampu di bawah ya. Kita pasti taruh lampu di atas supaya terlihat. Kita tidak menyembunyikan lampu itu di bawah. Jadi Tuhan juga mau kita sebagai orang Kristen tidak menyembunyikan identitas kita sebagai orang Kristen seperti ditaruh di under the basket. Kita mau di atas supaya orang itu
bisa melihat terangnya. Dan bisa bukan untuk kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi, that's not for us, it's for God. Oke? Tadi ya, perubahan itu pasti akan merubah karakter kita. Kita udah tahu namanya buah-buah roh ya. Ada yang masih ingat semuanya buah-buah roh? Kasih, sukacita, lemah lembut, dan terakhir, wis, hebat semuanya. Tapi di sini nggak ada joy sayangnya. Joy di Palmi. Udah tahu Grace kayaknya. Jadi buah-buah itu yang akan terlihat saat kita namanya ada Roh Kudus yang merubahkan kita. Nah, the renewal, kita be transformed by the renewal of your mind. Dalam versi NLT-nya tadi kita baca, belum kita baca ya. By the renewing of mind that you may prove, saya salah ininya, maaf. Renewing of mind itu di dalam bahasa NLT-nya diartikan changing the way you think. Jadi merubah cara berpikir kita, perspektif kita berpikir itu harus dirubah. Dan perubahan itu terjadi terus menerus, renewal, namanya kan renewal kan kayak kita subscription, renew terus, diperbarui terus menerus. Jadi perubahan itu akan, Tuhan itu akan, kita mau mind kita itu di-renew terus menerus oleh Roh Kudus. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 berkata, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah yang di atas dan bukan yang di bumi. Jadi perspektif cara kita berpikir harus dirubah seperti yang dikatakan di sini. Kita jangan memikirkan perkara yang di bumi lagi, tapi kita harus fokuskan hidup pikiran kita ke yang perkara yang di atas. Nah, seringkali kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita, our own perspective gitu. Apa untungnya buat saya? Apakah ini membuat saya happy? Apa untungnya gitu? Apa buat kalau saya lakukan ini, what's in it for me gitu. Kita selalu melihat dari sudut pandang kita sendiri, sudut pandang diri kita yang kalau nggak ada menguntungkan, buat apa saya lakukan gitu loh. Tapi Tuhan di sini mengajarkan hal yang berbeda. Kita disuruh think about things what's above the heaven, bukan di bumi lagi. Contoh aja di Matius 6 ayat 19 20 ya, saya akan bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi mindset kita berubah, diajarin Tuhan oleh change the way you think, bahwa jangan kumpulkan harta di bumi. Bukan yang nggak boleh, tapi dia bilang kumpulkanlah hartamu di sorga, karena di sorga nggak bakal hilang istilahnya. Tapi di bumi bisa dicuri, bisa hilang, bisa rusak. Jadi pikiran kita, cara kita perspektif, the way we think, view kita harus berubah. Contoh lagi, kalau kamu baca di Roma 12 tadi ya, setelah ayat 2 kamu baca terus, itu ada beberapa contoh seperti itu. Salah satunya yang saya ambil di sini adalah Roma 12 ayat 20. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Ini kan bertentangan dengan apa yang kita mungkin apa yang kita pikirkan gitu. Kalau orangnya seteru kan namanya, kalau seteru enemy ya, dia lapar ya baguslah dia lapar. Kalau mendingan nggak usah makan sekalian gitu. Kalau kita musuh, kalau kita secara manusia kita pasti mikir gitu, ngapain kita kasih makan? Ntar dia malah ada kuat, nanti malah kita kalah gitu ya. Tapi dikatakan di sini, kalau kamu kasih dia makan, kalau dia haus kamu kasih minum,
menumpuk bara api. Jadi bara apinya itu akan sepertinya rasa musuhnya dia mungkin akan hilang gitu. Karena kita dipadamkan istilahnya, malah dia bisa jadi teman kita. Itu kan beda cara pikir kita. Kalau kita mikirnya hanya dari sudut pandang diri kita atau dari dunia, ya buat apa kita balas kejahatan ya, kita ya paling nggak kita nggak jahatin lah, kita cuekin aja gitu. Tapi di sini enggak, disuruh kita beri kebaikan kepada dia. Karena itu makanya dari contoh-contoh ini aja cara pandang dunia, the way perspective itu berbeda dengan Tuhan, cara pandang Tuhan ya. Makanya kita selalu diingatkan lagi kayak tadi, do not be conformed, tapi kita mau jadi be transformed. Contoh yang lain adalah mungkin ya kalian yang sudah pelayanan contohnya ya. Mungkin kalian kalau mungkin ada orang yang belum, teman kamu atau siapa yang belum Kristen ngeliat kamu pelayanan rajin. Terus mungkin dia nanya, kamu emang dikasih apa gitu, kok rajin banget gitu, ngapain kamu? Mungkin dia orang kan seperti itu, karena mereka tidak, ya beda cara pandangnya dengan kita ya. Mereka akan melihat ngapain kamu spend time, spend waktu, spend resource, bukannya dapat duit malah ngeluarin duit kali untuk melakukan hal apa, untuk ikut aktivitas atau apapun itu ya. Tapi ya itu yang Tuhan mau dari kita terlibat, kita melayani dia. Jadi itu berbeda lagi cara pandangnya. The way we think, cara view-nya kita harus berubah. Dan saya yakin semua, walaupun kita misalkan kita udah pelayan, kita semua ini pelayan di sini, saya yakin semua kita sudah diberkati. Benar ya? Amin. We need to be transformed. Our perspective of life, the way we think, need to be changed. God renews our life by renewing our mind. He renew our mind through His truth, and the truth is the word of God. Jadi diri kita, hidup kita, pikiran kita, the way we think itu kita berubah. Kita berubah bukan hanya tiba-tiba hari ini kita berubah menjadi lebih jadi lebih suci kayak atau apa kayak, no. Tapi itu adalah melalui kebenarannya Tuhan, melalui firman Tuhan. Saya minta tim untuk bersiap naik. Kebenaran itu kayak contoh aja mungkin kayak orang yang kayak dicuci otak mungkin ya, dijejelin kebenaran yang nggak benar, terus menerus, dan itu akan menjadi kebenaran bagi dirinya sendiri. Makanya kita belajar dari situ bahwa untuk kita di-renew our mind, kita harus diberi masukan oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saya mau bagikan ayat terakhir, kita baca sama-sama yuk sebelum 1, 2, 3. Cerminkan kebenaran Tuhan tidak terselubung. We are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Kita ditransform menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan. Mungkin kita berpikir kita sebagai orang Kristen itu apa sih? Buat apa? Mau ngapain sih? Udah percaya Tuhan sebagai juru selamat. Terus apa berikutnya? Ke gereja. Terus what's next? Ikut iCare, ikut PM, ikut melayani. Terus apa lagi gitu? What's next gitu? Apakah kita hanya menunggu sampai waktunya gitu loh? Apa yang kita harus lakukan? Dari sini kita belajar bahwa kehidupan kita orang Kristen itu bukan hanya ibadah, liturgi, datang ke sini, pulang, ikut iCare, ikut ini, ikut itu. That's more to it. Lebih dari itu. Tuhan mau kita dirubahkan, ditransform sesuai dengan serupa dengan gambarnya. Itu perubahan yang Tuhan mau bagi hidup kita semua. Kita sebagai orang Kristen itulah yang kita mau juga. Jadi kita menjadi orang Kristen sebelum dan sesudah itu harus berbeda. Mengalami terus menerus perubahan. Be transformed, semakin lama serupa dengan gambar.
Mari kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagi dengan kesungguhan hati, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita menyanyikan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam genap jalanku, Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang telah disampaikan pada hari ini Tuhan. The display of change, bahwa setiap hari kita mau mencapai tujuan kita untuk menjadi serupa seperti Engkau Yesus. Ajar kami Tuhan, ajar kami terus ya Tuhan, agar kami terus bisa menjadi seperti-Mu ya Bapa. Di dalam setiap perbuatan kami, di dalam setiap pikiran kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, biarlah kami bisa menyinari orang-orang yang ada di luar sana yang hidup dalam kegelapan, bahwa mereka bisa melihat ada harapan di dalam Engkau, ada harapan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jika Engkau mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami mau bersatu hati ya Tuhan pada hari ini untuk mendoakan untuk teman kami Kahani ya Bapak yang sedang masih dalam proses penyembuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terus ya Tuhan, kekuatan yang Kau berikan ya Tuhan kepada Kahani ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dia pulih ya Tuhan. Meskipun saat ini dia sedang dalam kamar hospital, tapi kami percaya Tuhan, dia bisa kembali ke rumahnya ya Tuhan, minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada Kahani ya Tuhan. Dia adalah seorang pejuang ya Tuhan yang kuat ya Bapak. Biarlah dia terus bisa mengarahkan pandangannya pada Engkau ya Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara ini ya Tuhan, untuk kota Wellington ya Bapak. Kau yang terus berikan hikmat ya Tuhan kepada Prime Minister kami yang baru ya Tuhan. Ya Bapak, biarlah hikmat-Mu terus turun akan dia ya Tuhan, atas pemerintahan yang baru ya Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan ya Tuhan bisa untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk kota Auckland ya Bapak, yang pada weekend kemarin ya Tuhan mengalami bencana kebanjiran ya Bapak. Ya Tuhan, Kau yang terus ya Tuhan memberikan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan, apapun yang mereka perlukan ya Tuhan, terutama untuk teman-teman seiman kami ya Tuhan. Biarlah Kau berikan ya Tuhan kelegaan ya Tuhan, apapun yang mereka perlukan ya Tuhan. Kau yang lebih tahu ya Tuhan, Kau yang mencukupkan mereka ya Bapak. Biarlah kami juga bisa menjadi saluran berkat ya Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di Auckland ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ya Bapak. Engkau yang terus juga pelihara ya Bapak. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus turun atas pemerintahan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami ya Tuhan, orang tua kami, orang percaya dan hamba Tuhan ya Tuhan. Engkau yang terus jaga mereka juga ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk fellowship kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan yang kami akan makan ya Bapak. Engkau yang berkati makanan supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk teman-teman. Hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan Januari.